kepada admin Quran online. Adapun isi pertanyaannya, Assalamualaikum, saya adalah hamba Allah dari Pemalang. Umur saya sudah 33 tahun tapi belum bisa sholat karena terkendala hafalan bacaan-bacaan di dalam sholat. Saya sudah berusaha untuk menghafal semua bacaan-bacaannya tapi tidak ada yang nyantol di kepala saya. Mohon diberikan solusi Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kepada saudara atau saudari yang bertanya, yang dari mana tadi? Yang dari Pemalang tadi, bahwa yang pertama, sholat itu mudah. Ya, maknanya sholat itu bisa dikerjakan oleh siapa saja. Ya, maka guru kita Buya Yahya sering mengulang-ulang di dalam beberapa ceramah beliau, ya, bahwa ketika ada orang yang tidak bisa mendirikan sholat, maka yakin dan percaya yang salah itu bukan dia, akan tetapi yang salah adalah gurunya. Ya, jadi sekali lagi, ketika ada orang yang tidak bisa mendirikan sholat, ya, maka yakin dan percaya yang salah itu bukan dia, akan tetapi yang salah itu adalah gurunya. Karena kenapa kata beliau? Karena dia tidak bisa mengajarkan cara sholat yang mudah kepada muridnya tersebut. Ya, demikianlah yang sering disampaikan oleh Buya Yahya di dalam beberapa ceramah beliau. Ya, karena sholat itu ketika seseorang tidak bisa mengerjakannya sambil berdiri, maka dia bisa mengerjakannya sambil duduk. Ya, adapun model duduknya bisa duduk dengan cara di bawah atau duduknya di kursi. Ya, duduknya kalau tidak bisa duduk iftirash, ya bisa duduk bersila. Ya, intinya ya dia mengerjakan sholat semampunya. Ya, kalau tidak bisa duduk, dia bisa sholat sambil berbaring. Ya, adapun mengenai secara berbaringnya, bisa berbaring sambil tidur miring atau berbaringnya terlentang. Ya, jadi ya intinya siapapun di antara kita semuanya bisa mendirikan sholat. Ya, karena sholat itu mudah. Itu tadi mengenai gerakannya. Ya, kemudian adapun masalah bacaan di dalam sholat, ya sebagaimana yang menjadi kendala tadi bagi saudara atau saudari yang bertanya, ya, bahwa dia merasa kesulitan untuk sholat karena masalah bacaan. Ya, maka yang perlu kita ketahui bahwa di dalam sholat itu bacaan yang wajib hanya ada 5 bacaan. Ya, jadi ketika seseorang mendirikan sholat, ya baik sholat sunnah ataupun sholat wajib 5 waktu, maka yang wajib untuk ia baca hanya ada 5 bacaan. Ya, selain yang bacaan yang 5 bacaan yang akan kita sebutkan nanti, ya semuanya hukumnya adalah sunnah, ya, atau sebagai pelengkap atau penyempurna. Ya, yang wajib dibaca itu hanya ada 5. Ya, bacaan yang wajib yang harus kita baca saat kita sholat kepada saudara atau saudari yang bertanya, yang pertama itu adalah bacaan takbiratul ihram. Ya, bacaan takbiratul ihram. Ya, itu harus diucapkan, harus dibaca. Wangi banget. Kamu pakai parfum mahal? Dibaca. Ya, kemudian yang kedua, bacaan yang kedua yang harus kita baca saat kita sholat adalah bacaan surah Al-Fatihah. Ya, bacaan surah Al-Fatihah di setiap rakaat. Ya, ketika kita sholatnya 2 rakaat, berarti 2 kali kita wajib membaca surah Al-Fatihah. Sholatnya 3 rakaat, berarti 3 kali kita membaca surah Al-Fatihah. Kalau sholatnya 4 rakaat, berarti kita bacaan Fatihahnya juga 4 kali. Yaitu setiap rakaat dalam saat kita berdiri di dalam sholat. Yaitu bacaan yang kedua yang harus kita baca di dalam sholat. Kemudian bacaan yang ketiga adalah bacaan tahiyat akhir. Ya, bacaan tahiyat akhir. Ya, berarti kalau kita sholatnya 2 kali tahiyat, seperti dalam sholat maghrib, sholat zuhur, sholat isya, sholat asar, berarti yang wajib untuk kita baca hanya tahiyat akhir. Adapun membaca tahiyat awal itu hukumnya adalah sunnah, bukan merupakan rukun sholat yang berupa bacaan. Ya, jadi bacaan yang ketiga yang harus kita baca adalah bacaan tahiyat akhir. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh.
Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, sampai di situ. Ya, bacaan tahiyat akhir yang wajib kita baca. Ya, kemudian bacaan yang keempat yang harus kita baca saat kita sholat agar sholat kita sah adalah bersolawat kepada Nabi atau membaca bacaan solawat kepada Nabi setelah tahiyat akhir tadi. Ya, jadi ketika kita selesai membaca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita menambah solawat kepada Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, itu sudah cukup. Ya, Allahumma salli ala Muhammad, ya, itu sudah cukup. Adapun wa ala Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim sampai innaka Hamidum Majid, itu hukumnya adalah sunnah. Yang wajib itu hanya bacaan salawat sampai Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nah, itu bacaan yang keempat yang harus kita baca di dalam sholat. Kemudian bacaan yang kelima yang harus kita baca saat kita sholat adalah salam yang pertama, ya, atau yang biasa kita menoleh ke kanan, ya. Ya, kita disunahkan menoleh ke kanan. Ya, salam yang pertama. Selebihnya itu salam yang kedua itu hukumnya adalah sunnah. Ya, jadi bacaan yang wajib saat kita sholat itu hanya ada 5. Takbiratul ihram, bacaan surah Al-Fatihah, bacaan tahiyat akhir, bacaan solawat setelah solawat atas Nabi setelah tahiyat akhir. Yang kelima adalah bacaan salam yang pertama. Hanya itu. Selebihnya itu hukumnya adalah sunnah. Ya, bacaan selain yang 5 tadi itu hukumnya adalah sunnah. Ya, membaca surah setelah surah Al-Fatihah hukumnya adalah sunnah. Ya, bacaan surah setelah surah Al-Fatihah pada rakaat pertama dan kedua, atau bacaan ayat setelah surah Al-Fatihah pada rakaat pertama dan kedua itu hukumnya adalah sunnah. Yang wajib hanya surah Al-Fatihah. Ya, jadi seandainya seorang itu pada rakaat pertama dan rakaat kedua setelah membaca surah Al-Fatihah kok dia sudah mau ruku, itu sudah sah. Karena memang yang wajib dibaca hanya surah Al-Fatihah. Ya, jadi itu. Ya, mungkin ada yang tidak hafal surah Al-Fatihah. Ya mungkin ada yang tidak hafal surah Al-Fatihah, maka dia boleh menulisnya di kertas. Ya, kalau tidak bisa baca tulisan Arabnya, dia bisa menulisnya dalam bentuk tulisan Latin di kertas ukuran saku yang khusus bacaan surah Al-Fatihah. Ya, kemudian dia bawa saat sholat, Allahu Akbar, setelah takbiratul ihram diambil di sakunya, kemudian dia baca dalam sholat. Boleh. Ya, kalau memang dia tidak bisa menghafal surah Al-Fatihah. Ya, tapi kami kira bahwa saudara atau saudari yang bertanya ini tidak sampai seperti itu, tidak menghafal bacaan surah Al-Fatihah. Ya, tapi jika seandainya memang ada yang tidak menghafalnya, ya itu maka boleh menulisnya di kertas. Ya, lalu kemudian membawanya saat sholat. Ya, jadi sholat semudah itu. Apalagi bacaan tahiyat akhir juga tidak hafal. Ya, maka dia boleh menulis timbal balik. Ya, halaman pertama surah Fatihah, halaman kedua bacaan tahiyat akhir, tulis dalam bentuk tulisan Latin. Ya, pas nanti saat gilirannya baca tahiyat akhir, dia keluarkan lagi dari sakunya. Ya, kemudian dia baca saat tahiyat. Ya, kemudian tulis juga sholawat kepada Nabi kalau memang tidak bisa menghafalnya. Ya, kalau takbiratul ihram dengan salam, ya saya yakin semua yang menghafalnya. Ya, sungguh keterlaluan kalau takbir pun tidak hafal, salam pun tidak bisa. Ya, jadi seperti itu. Ya, jadi selain bacaan yang 5 tadi, selain takbiratul ihram, selain bacaan surah Fatihah, selain bacaan tahiyat akhir, selain bacaan salawat kepada Nabi setelah tahiyat akhir, selain salam yang pertama, itu hukumnya adalah sunnah. Ya, doa ruku, ya tasbih ketika ruku itu hukumnya sunnah. Bacaan sami Allah liman hamidah, Rabbana lakal hamdu mil as-samawat dan seterusnya itu hukumnya adalah sunnah. Ya, tasbih ketika sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdi hukumnya adalah sunnah. Bacaan duduk di antara dua sujud rabbi gfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni dan seterusnya itu hukumnya adalah sunnah. Ya, bacaan tahiyat awal, ya bacaan saat duduk tahiyat awal itu hukumnya adalah sunnah. Yang wajib hanya yang 5 tadi. Ya. Ya, tapi jangan kemudian, ya ini bagi orang yang tidak bisa, ya, yang betul-betul tidak bisa. Ya, jangan karena mendengarkan video ini atau mendengarkan materi ini, ya lalu kemudian Anda yang sudah bisa, wah
cukup kita baca yang 5 saja, jangan. Ya, ini bagi orang yang tidak bisa. Tapi kalau Anda bisa, ya rugi. Ruku tidak baca tasbih. Kenapa? Tidak wajib, bukan rukun. Ya, saat sami Allahu liman hamidah, ya, tidak baca apa-apa, diam saja. Kenapa tidak baca? Tidak wajib. Ini rugi. Ya, ini bagi orang yang bisa. Kok tidak membaca berarti rugi. Ya, jadi kepada saudara atau saudari yang bertanya, ya, bahwa sholat itu mudah. Ya, mungkin bagi teman-teman yang ingin langsung mendapatkan praktek ya sholat bagi orang yang pemula, bisa cek video yang kami lampirkan di deskripsi video ini. Ya, jadi di sini ada di deskripsi video ini kami cantumkan video-video untuk pemula. Ya, bagi teman-teman yang pemula ingin sholat, ya yang tidak hafal bacaan sholat, ya bagaimana cara sholatnya, ya yang betul-betul tidak bisa menghafal juga tidak bisa membaca bacaan sholat, itu bagaimana cara sholatnya. Ya, teman-teman boleh lihat di deskripsi video itu, langsung praktek ya, langsung praktek. Ya, jadi kepada saudara atau saudari yang bertanya, yang dari mana tadi, yang dari Pemalang ya, jadi seperti itulah, sholat itu mudah. Ya, jangan sekali-kali kita meninggalkan sholat. Ya, maka sholatlah ya semampu kita. Kalau memang belum bisa, sambil kita ya tentunya harus ya terus belajar. Ya, terus belajar. Ya, jangan sampai kita meninggalkan sholat. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala ya insya Allah akan menerima sholat kita meskipun dengan berbagai macam kekurangan-kekurangan. Ya, dengan catatan ya tentunya kita harus tetap berusaha untuk menyempurnakannya. Ya, jangan sekali-kali meninggalkan sholat. Ya, orang yang meninggalkan sholat itu dosa besar di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi kami kira demikianlah yang dapat kami sampaikan. Wallahu a'lam. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.